Begitu dicek ternyata HIV-nya positif. Nah karena dia punya istri dan anak, maka istri dan anaknya juga harus dicek. Dan ternyata hasilnya saya positif, anak saya negatif. Sampai aku pernah ditelepon sama salah satu teman aku itu, kamu kalau misalnya mau datang ke rumah mamahmu, kamu kasih tahu kita dulu ya, biar kita semua pergi gitu kan. Nah nanti kalau kalau kita pergi ya udah kamu boleh deh tuh ini sama mamahmu. Dia tutup, dia kunci pintunya, terus tiba-tiba aku langsung ditodong pisau, aku langsung disuruh telanjang sama dia. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ini adalah seorang aktivis HIV yang juga kebetulan penyintas HIV. Mbak Hages. Halo Apa Bunda. kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh bisa berkesempatan untuk datang ke sini. Sama-sama, makasih juga atas undangannya. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, sangat baik. Ini PPKM gini ada sebagai aktivis masih ada kegiatan atau memang di hold dulu apa di gimana? hold. Semua semenjak pandemik ini memang kita kegiatan semua di hold ya. Baik yang dari pemerintahan ya, itu pun juga dana-dana semua tuh akhirnya jadi ke hold juga gitu karena semuanya fokusnya kan ke COVID sekarang ya. Kayak gitu. Tapi dengan semua dana fokus ke COVID, sebagai semua orang-orang yang semua penyintas HIV merasa bantuan tetap turun apa mereka sekarang struggle banget karena sama sih ya, kita tidak ada di spesialisasikan gitu ya. Jadi sama kayak masyarakat lainnya, kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah ya mereka dapat gitu. Tahun lalu itu masih ada sih gitu yang memang ada beberapa yayasan ya, terus udah gitu ada beberapa perusahaan juga yang memang mereka mencari gitu LSM yang menangani HIV misalnya gitu ya. Jadi mereka bantu tuh untuk orang-orang dengan ODA, dia sebutnya orang dengan HIV/AIDS kayak gitu. Terus anak-anak juga kan, anak-anak HIV juga banyak gitu. Jadi ada juga bantuan, tapi tahun lalu jumlah sebenar-benarnya mungkin exactnya kita nggak tahu ya, tapi jumlah yang sekarang data yang ada tuh berapa? Kalau kita di Kuldesak sendiri ya, di LSM kita di Depok itu ada 800-an 800 orang yang terinfeksi HIV. Terus kalau untuk anak-anaknya itu ada 47 anak yang kita tangani. Mbak sorry, aku mau tanya, HIV dan AIDS itu beda berarti? Beda. Orang HIV belum tentu AIDS, orang AIDS sudah pasti HIV. Betul. Itu gimana coba? Orang banyak yang nggak paham kan? Betul banget. HIV adalah AIDS gitu. Itu perbedaannya apa sih? Iya beda, karena gini, kalau HIV itu dia nama virusnya, virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia. Sehingga kalau misalnya sel kekebalan tubuh manusianya itu udah turun ya, maka gampang sekali itu kita terserang penyakit ya, bakteri, virus, kuman, terus parasit, itu gampang banget masuk ke dalam tubuh kita karena gampang drop. Kalau imunnya jelek, betul, terserangnya lebih cepat. Jadi beda banget sama orang tuh, stigmanya tuh HIV itu adalah penyakit seksual ya kan, penyakit kotor gitu. Nah itu yang selalu di bold sama masyarakat, padahal stigma itu salah gitu. Padahal HIV itu hanya virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia. Tapi menularnya hanya melalui aktivitas tertentu, seksual, hanya berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman ya. Terus udah gitu juga dengan bergonta-ganti jarum suntik secara bergantian gitu. Jadi jarum suntiknya tidak steril. Zaman dulu kan narkobanya luar biasa. Ikat gitu. Oke. Kalau Mbak Hages sendiri nih HIV atau AIDS? HIV. Oh belum sampai ke AIDS. Sempet masuk ke fase AIDS di tahun 2010 karena kondisinya emang udah ngedrop banget pada saat itu juga. Tapi CD4 atau sel kekebalan tubuh aku itu masih tinggi gitu. Tapi karena virus aku ini tidak ada yang mengontrol gitu ya, aku belum terapi obat ARV. Waktu itu kebijakan dari pemerintah juga kalau CD4 atau sel kekebalan tubuh kita masih di atas 200, itu kita belum boleh terapi obat ARV gitu. Jadi aku bertahan tuh, survive selama 4 tahun tanpa ARV ya, cuma semangat hidup aja gitu ya, cuma positive thinking aja. Akhirnya di tahun 2010 itu aku ngedrop
ngedrop yang bener-bener udah mengalami diare akut sampai 3 bulan gak selesai-selesai. Terus ada jamur di mulut banyak banget, rambut mulai rontok kayak gitu, udah mulai stres. Akhirnya aku bilang udah aku minta dirawat gitu. Pas begitu udah dibawa ke rumah sakit, ternyata aku udah masuk ke dalam fase AIDS gitu. Fase AIDS stadium 3 pada saat itu. Berarti orang HIV itu bertahan hidupnya bisa lebih panjang? Bisa. Orang dengan HIV itu bisa kesempatan hidupnya sama dengan manusia-manusia yang non HIV gitu, selama dia terapi obat ARV kayak gitu. Mahal obatnya? Gratis dari pemerintah. Sampai hari ini? Sampai dengan hari ini dari tahun 2004. Wow. Ya. Tapi kalau AIDS sendiri bisa sembuh gak Mbak? Bisa. Kayak aku kan bisa pulih ya gitu. Tapi kan banyak banget yang gak ketolong. Yang pasti ciri-cirinya paru-parunya kena, kurus, wasting udah syndrome. Semuanya udah kelihatan kayak mau makan susah. Udah kayak zombie. Kan? Bentuknya sama semua soalnya. Iya bener-bener kayak begitu kan. Aku juga ada beberapa kenal temen juga yang sudah AIDS meninggal. Dan selalu diagnosisnya rumah sakit bilangnya kenanya paru-paru. Padahal kita tahu dia kena AIDS gitu. Itu kenapa ya? Apa karena memang rumah sakit gak ngecek ke HIV atau AIDS atau memang menutupi? Gini, kalau seseorang yang berhak untuk membuka status kesehatannya dia HIV atau tidak, itu adalah orangnya sendiri. Jadi tidak ada yang berhak untuk membuka statusnya dia sebagai HIV kecuali diri dia sendiri, even dia itu adalah seorang dokter. Gitu. Jadi dokter pun juga tidak boleh memberitahukan baik itu kepada keluarga gitu ya ataupun pasangannya kalau tidak seizin si pasien. Gitu. Tapi memang ada hal-hal tertentu seperti misalnya si pasien ini sudah dalam keadaan tidak sadar, kondisi kesadarannya menurun ya, terus dia dicek HIV-nya ternyata positif, dan ini mau tidak mau kan berarti dia juga harus memberitahukan kepada pihak salah satu keluarga atau pasangan ya bahwa kondisinya sudah seperti ini kayak gitu. Oke. Ya. Aku mungkin mau balik cerita tentang kehidupannya Mbak Agis. Siap. Mbak Agis ini kan selama kehidupan dari awal sampai sekarang tuh kayaknya cobaannya banyak banget gitu. Ya. Aku pengen tanya, mungkin boleh cerita sedikit dulu awal kenanya di mana, karena apa? Karena gitu. apa? Kalau karena apa itu karena aku berhubungan seksual secara aktif sama almarhum suami pastinya, gitu. Almarhum suami itu berarti udah nggak ada. Oke, udah. Bun. Berarti suaminya yang kena duluan. Iya. Suaminya kena dari narkoba atau dari narkoba? Bukan dari hubungan seksual. Bukan. Kena HIV terus berhubungan sama Mbak, lalu Mbak tertular. Ini berapa tahun puluh tahun yang lalu? Ini udah 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu. Betul. Jadi awalnya itu kan aku menikah sama dia itu, dia memang mantan seorang pecandu narkoba ya, tapi dia udah clean, dia udah benar-benar nggak sentuh. Saat itu Mbak nggak tahu ya? Nggak tahu gitu. Kalau untuk penggunaan narkobanya aku tahu. I mean dia kena HIV. HIV-nya dia sendiri pun nggak tahu karena dia sendiri juga nggak tahu. Dia mengaku sih dia nggak tahu. Gitu kan. Terus di tahun 2005 kita memutuskan untuk menikah karena 2 tahun itu dia merasa oke, saya udah siap nih gitu kan untuk meninggalkan dunia hitam dan saya sudah sehat. Saya mau menikah, akhirnya kita menikah tahun 2006 saya melahirkan, baru 40 hari saya melahirkan dia mulai sakit gitu. Apa gejalanya gimana tuh? Itu jamur di mulut, mengalami wasting syndrome atau kehilangan berat badannya lebih dari 10%. Terus udah gitu diare, terus semua hasil labnya tuh buruk banget gitu rapotnya. Jadi kayak hepatitis, apalagi tipes, DBD, semuanya tuh positif. Itu belum cek HIV ya? Belum gitu. Akhirnya di asesmen lebih lanjut sama dokter. Kenapa nih bisa semuanya ada di dalam tubuhnya dia gitu. Akhirnya di asesmen sama dokter apakah pernah menggunakan narkoba jenis suntik atau berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom mungkin sebelum menikah. Dia bilang iya dulu dia gitu. Jadi berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom juga iya. Terus udah gitu narkoba suntiknya juga iya dari tahun 90-an. Nah ya udah akhirnya dokter izin untuk dicek HIV-nya dengan PD-nya, dia bilang ya udah cek aja gitu. Karena dia merasa udah nggak pakai gitu kan. Pas begitu dicek ternyata HIV-nya positif. Nah karena dia punya istri dan anak, maka istri dan anaknya juga harus dicek. Dan ternyata hasilnya saya positif, anak saya negatif. Gitu. Saat pertama kali gitu Mbak terima bahwa Mbak positif gitu, Mbak marah gak? Enggak sama sekali.
Karena cinta ya. Saya lebih takut kehilangan dia sih sebenarnya, takut akan lebih membebani dia kalau misalnya saya panik pada saat itu. Dengan saya tidak panik aja tuh dia udah yang guilty feeling banget, udah yang udah depresi banget kayak gitu, kayak ngerasa aduh kamu ketularan tuh gara-gara saya gitu kan, terus kamu sakit gara-gara saya gitu. Terus saya bilang it's okay, udah gak apa-apa, mau diapain lagi gitu, saya mau marah sama kamu cuma buang energi gitu kan. Terus saya mau bunuh kamu sekalipun juga itu tidak menyelesaikan masalah, nggak akan merubah keadaan. Iya, tidak akan mengubah ke darah saya dari positif jadi negatif kan. Saya bilang gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang bagaimana caranya kita bisa survive gitu aja. Terus ternyata dia berpikirnya beda. Kita udah gak sejalan. Dia bilang tolong relakan saya pergi, saya gak mau minum terapi obat ARV. Kamu gak tahu gimana rasanya ketika kamu mungkin kamu saat ini bisa menerima saya sudah di kursi roda, sudah tokso, dia juga kena tokso ya, lumpuh setengah badan gitu. Kamu bisa menerima saya, tapi ketika nanti kamu ada di posisi saya tidak akan bisa saya terima. Dia bilang gitu, dan saya tidak akan sanggup untuk melihat kamu ada di dalam kondisi seperti saya. Dia bilang jadi ya udah. Jadi dia emang dia stop semua karena dia pengen mempersingkat hidup dia. Iya betul gitu. Jadi dia depresi berat sih sebenarnya. Dari jarak positif sampai meninggal tuh berapa lama? 5 bulan. Cepat ya. Yes. Berarti dia udah AIDS. Iya, karena CD4-nya itu cuma 57 waktu itu. Sel kekebalan tubuhnya tuh yang normal itu kan 410 sampai dengan 1599 dan dia tuh hanya 57. Mbak melahirkan normal loh itu? Normal, dan aku memberikan ASI. ASI? Iya. Dan sebenarnya anak aku itu sempat positif. Anak aku itu sempat positif karena aku melahirkan secara normal dan aku menyusui, aku memberikan ASI. Nah, anak yang di bawah 18 bulan kalau dicek HIV-nya itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar tapi pasti yang terdeteksi itu adalah imun ibunya, karena ternyata baby di bawah 18 bulan itu dia belum punya imun sendiri gitu. Nah waktu itu saya maksa untuk diperiksa anak saya untuk dicek HIV-nya gitu. Terus ternyata pas begitu dicek ternyata hasilnya positif juga. Disitulah suami saya malah makin merasa bersalah dan gak mau minum obat. Karena dia juga mendapatkan stigma dan diskriminasi juga dari keluarganya dan juga dari keluarga saya. Pasti berat banget kondisinya dia ya, secara mental dia juga udah ini banget. Jadi dia bilang aku nggak kuat. Dia bilang tuh aku nggak kuat. Semua orang akan kuat menghadapi gitu. Nah udah akhirnya pas selama hampir 2 tahun itu aku benar-benar yang bisa aku lakukan hanya berdoa, sujud, berdoa, Tuhan tolong pindahkan semua virus yang ada di dalam anak saya itu, biar saya aja semuanya yang menanggung gitu. Dan ternyata doa saya diijabah. Begitu dia umur 18 bulan hasilnya itu undetectable, tidak terdeteksi, dan virusnya negatif. Itu sampai saya cek dia itu sampai 7 tahun. Jadi cek terus ya. Tahun sekali itu pasti cek karena saya udah terlalu paranoid. Dan sampai dimarahin juga sama dokter. Kamu jangan terlalu paranoid, kasihan nih anak nanti trauma kalau datang ke rumah sakit tuh kesannya pasti diambil diambil darah, disuntik gitu kan. Ya udah ternyata memang hasilnya tuh negatif. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dari hari itu akhirnya Mbak hidup sebagai penyintas HIV. Yes. Berat gak? Enggak sih. Saat itu aja. Cibiran orang tuh pasti banyak banget. Tadinya nutupin gak sih Mbak? Iyalah. Sempat nutupin gak mau bilang? Pasti. Aku tuh dari tahun 2006 sampai dengan 2010 itu aku benar-benar tertutup. Aku orang yang sangat introvert dan sangat memilih, karena pernah sekali aku cerita sama sahabat kecil aku, dari satu mulut bisa sampai satu kampung tahu semua status aku HIV, dan aduh udah deh gak cukup deh gitu kan. Ya sudah, akhirnya yang aku pikirin bukan diri aku pastinya. Aku gak peduli lah orang mau ngomong apa ya, karena itu udah terjadi. Tapi keluarga aku bagaimana, anak aku bagaimana gitu kan. Karena itu mereka yang akan merasakan dampaknya gitu kan. Sampai aku pernah ditelepon sama salah satu teman aku itu, kamu kalau misalnya mau datang ke rumah mamahmu, kamu kasih tahu kita dulu ya biar kita semua pergi gitu kan. Nah nanti kalau kalau kita pergi ya udah kamu boleh deh tuh ini sama mamamu. Emang nular airborne kayak COVID. Makanya. Iya itulah, edukasinya dulu kan masih kurang ya gitu. Tapi orang tua zaman dulu tuh memang kayak mama saya juga dulu ya, maksudnya kayak ada temen yang kena atau apa, dia pasti agak lebih kayak
waduh gitu. Karena mereka mereka nggak tahu ini penyakit kan dulu kayak penyakit yang maaf ya agak gimana gitu kan. Tapi sejak abis itu setelah suami meninggal Mbak menjalani kehidupan normal seperti orang biasa. Sekarang punya anak berapa? Totally 4. Dari berapa suami? Dari 2 suami. Berarti suami yang kedua suami ini yang kedua menikah. Saya bawa anak 1, beliau bawa anak 1 juga. Kita bikin lagi 2. Bikin gitu. Lagi 2 ini dua-duanya positif apa negatif? Negatif. Gitu. Jadi kita ikut program. Dari 2 orang yang positif lahir 2 anak yang negatif. Yes. Bisa. Ada namanya program PPIA, program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Karena kenapa? Karena anak itu bisa terinfeksi HIV pasti dari ibunya. Jadi HIV itu kan bukan penyakit keturunan, tapi penyakit yang bisa ditularkan gitu. Berarti nggak ngasih ASI? Saya tidak memberikan ASI. Lahirnya normal apa sesar? Lahirnya sesar, nggak ngasih ASI. Iya. Berarti kehidupan kalian sekeluarga di dalam rumah tuh ya nggak menularkan juga. Mau makan bareng, mau apa bareng. Semua kita saya beraktivitas sama seperti dengan ibu-ibu lainnya, sama seperti bunda ya. Kita ngurusin anak dari mulai dalam kandungan sampai dia berojok lahir sampai sekarang mereka besar. Sekarang ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi sampai hari ini 4-4-nya masih negatif. 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 Dan karena kan kita kan di rumah juga tidak ada HIV itu dia hanya bisa menularkan melalui aktivitas tertentu gitu ya, seperti aktivitas seksual ya, ataupun pemakaian jarum suntik bersama gitu. Sikat gigi mungkin nggak? Sikat gigi itu juga enggak, karena ada prinsip penularan HIV. Jadi ini yang juga perlu diketahui mungkin sama masyarakat ya, ada HIV itu enggak sangat sulit untuk ditularkan untuk seperti kayak kita kontak sosial, kita pelukan, ciuman, mandi bareng, berenang bareng, itu nggak akan menular. Kenapa? Karena ada 4 prinsip penularan HIV, yaitu ESSE atau SE ini yang pertama exit. Virusnya harus keluar dari tubuh si Oda. Kalau udah keluar dia harus bisa survive di luar tubuh indungnya. Gitu. Terus yang ketiga ada sufficient. Sufficient itu berarti jumlah virusnya itu harus cukup untuk menularkan kepada si orang di sekitarnya gitu. Berarti berhubungan seks pakai pengaman pun bisa nggak kena? Ya. Gitu. Sufficient ini pun juga bisa dicegah juga kalau misalnya si odanya sudah terapi obat ARV. Obat ARV itu adalah salah satu obat pencegahan penularan dari kita ke pasangan atau dari kita ke anak. Mbak, ciuman. Kalau sampai yang berdarah-darah dua-duanya ya mungkin berdarah itu gak ciuman ya, itu sadis. Ciuman yang gak berdarah gitu. Enggak gitu, karena HIV ini hanya ada tadi aku yang terakhir itu belum ya. Jadi tadi ada exit, harus ada enter, harus ada jalan masuk gitu. Jadi ibaratnya harus ada luka terbuka ketemu luka terbuka nempel ya, terus di situ ada pergesekan, ada perlukaan gitu seperti berhubungan seks atau menggunakan jarum suntik yang memang dalam gitu kan. Nah, kita kan di keluarga kan nggak ada yang kayak begitu, paling cuma saya sama suami gitu kan. Terus juga kalau tadi pertanyaannya apakah ciuman itu menular? Tidak, karena apa? Tadi sufficient ini jumlah virusnya itu tidak cukup untuk menularkan si pasangan kita gitu. Kenapa? HIV ada nggak di dalam darah, di dalam keringat, di dalam air mata, di dalam air pipis gitu? Ada. Tapi jumlahnya sufficient itu tidak cukup untuk bisa menularkan. Nah, butuh 6.000 galon untuk bisa menularkan ke orang lain. HIV itu hanya bisa tertular melalui 4 cairan tubuh, yaitu cairan darah, cairan vagina, cairan sperma dan juga air susu ibu. Di sperma pun juga hanya di cairan semennya, bukan di spermanya. Gitu. Kalau di sperma berarti kan anaknya juga bisa bisa keturunannya ketularan, tapi tidak di sperma. Dia tidak hidup di dalam spermanya, tapi di dalam pelicinnya itu. Gitu. Oke. Ini kan lumayan berat nih Bang Agus ya. Aku ada dikasih tahu lagi bahwa ini boleh tanya nggak? Boleh. Ada pernah Bang Agus menceritakan bahwa Bang Agus pernah diperkosa. Itu benar? Iya benar. Itu benar udah kena begini tiba-tiba itu gimana Mbak ceritanya? Ya waktu itu sih kan aku lagi probation ya sebenarnya Mas berusaha untuk waktu itu dapat support juga dari orang tua, udahlah gitu kan, kamu nggak apa-apa kok, kamu baik-baik aja gitu, jadi kamu kerja aja daripada kamu stres diam di rumah gitu. Oh ya udah, ngelamar kerja, ketemulah di perusahaan asuransi itu aku diterima, masih probation 3 bulan, belum 3 bulan aku udah dapat klien gitu kan. Memang sih senior pada bilang gitu kan,
hati-hati ya guys gitu, karena stigmanya cewek-cewek asuransi itu kalau kita tuh bisa tanda tangan di atas perut. Nggak ngerti dulu tuh apa maksudnya gitu kan. Tanda tangan di atas perut naon gitu kan. Udah polos aja gitu. Gitu. Terus udah gitu kalau mau diajakin ketemuan di hotel juga jangan gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Tapi nih si klien ini dia ketemuannya kan mintanya di mall gitu kan, di Plaza Semanggi. Waktu itu ya udah aku ikut gitu. Dan dia juga bilang ada temennya dia juga yang mau beli asuransi aku gitu kan, dengan harga yang ratusan juta juga. Happy lah ya gitu kan, udah klien pertama, ininya juga gede gitu, bonusnya. Oh udah kebayangannya udah bonus aja gitu. Terus begitu ikut dia. Ini belum ketemu suami? Belum. Ini tahun 2008. Tahun 2008 itu masih baru 2 tahun aku menjanda. Gitu. Terus akhirnya tiba-tiba aku dibawalah sama dia gitu kan ke suatu motel itu. Nah, akhirnya tiba-tiba, "Pak, ini di sini kita ketemuannya." Iya, dia bilang gitu kan. Begitu masuk ke motel itu langsung ditutup kunci pintu, dia kunci pintunya, terus tiba-tiba aku langsung ditodong pisau, aku langsung disuruh telanjang sama dia gitu. Nah, dia bilang kalau kamu bersuara, ini pisau akan nusuk ke leher kamu, dia bilang gitu. Jadi ya bayangan saya hanya aduh anak saya gimana gitu kan, karena kebayangnya itu cuma anak dan anak gitu kan. Terus ya udah akhirnya itu ya begitulah gitu kan. Itu sudah terjadi gitu kan. Ya saya nggak bisa bersuara, saya cuma bisa tutup mulut saya sambil saya nangis benar-benar cuma yang bisa nangis gitu kan, karena dia juga makanya dari belakang. Dan saya pulang ikut dia suruh ikut, saya diturunin di tengah jalan. Tapi pakai pengaman tuh dia? Saya nggak tahu juga, nggak ngerti karena nggak lihat dan nggak nanya juga gitu. Pakai pengaman nggak mungkin. Katanya bersuara aja langsung ditusuk kan. Jadi itu saya sambil diperkosa pun juga itu pisau masih nempel di sini. Jadi saya udah nggak bisa mau ngomong apa-apa gitu. Cuma memang sempat kepikiran ini saya HIV gitu kan. Tapi itu pas udah di rumah sih gitu kan. Begitu saya di tengah jalan aja orang dia kayak gitu. Iya makanya pas begitu saya pulang, saya di tengah jalan saya diturunin di Sudirman, saya dilemparin uang 150.000 karena uang waktu itu udah sekarat banget, kayak nggak sadar aja gitu ambil uang itu, pulang beli susu, mandi berkali-kali, sempet marah, sempet akhirnya masukin kepala ke dalam bak, aku teriak sekenceng-kencengnya gitu karena nggak pengen ada yang denger di rumah kayak nggak gitu. Berminat ngelaporin dia? Itu dia, karena aku ngerasa sadar juga aku kan ada HIV gitu kan, jadi antara ngerasa guilty feeling gitu loh Bun. Iya paham. Gitu paham. Antara guilty feeling, aduh kalau misalnya tuh orang kena gimana ya gitu kan. Terus berat banget gitu, aku tuh kayak berantem sama diri sendiri Bun, antara pikiran sama hati tuh kayak wah berantem abis. Akhirnya capek sendiri, udahlah biarin aja lah, biar Tuhan yang balas aja deh gitu. Udah berpikirnya ke sana aja. Memang di depan itu ada kantor polisi ya, cuma kayak untuk melangkah ke sana tuh berat banget sih. Dia karena siapa, aku siapa. Karena kondisi mbaknya sendiri. Betul, karena jadi betul. Gak pede aku gak pede banget gitu, gak pede banget ya. Gitu. Gila, itu pasti cobaan berat banget ya, saat lagi juga sakit baru ditinggal, dapat cobaan itu. Betul. Sakit banget ya. Cuma aku tuh dari kecil sama mama tuh udah selalu terbiasa untuk mama tuh selalu mengajarkan aku, Tuhan tuh nggak mungkin memberikan kita ujian daripada kemampuan kita gitu kan. Kamu pasti kuat gitu. Itu aja yang terus tertanam dalam pikiran aku. Lalu ketemu dengan suami yang sekarang itu berapa tahun yang lalu? Itu kita ketemu di tahun 2010. Sesama aktivis. Aku waktu itu belum jadi aktivis, aku dicemplungin sama dia. Untuk ketemu sama komunitas aja tuh aku nggak mau Bun dulu, karena mengingatkan bahwa aku tuh sakit gitu kan. Kalau kita ketemu kita kadang masih ada rasa nggak terima betul gitu. Denialnya masih tinggi gitu kan. Tapi begitu aku ketemu sama dia dan dia bisa survive, dia bisa dia punya edukasi yang sangat kuat gitu ya terkait HIV ini. Dia memberitahukan aku tentang HIV ini seperti apa. Kita masih boleh menikah, nanti kita masih boleh punya anak dan anak-anak kita bisa negatif. Aku tadi
kayaknya nggak percaya, bullshit nih cowok gitu kan. Akhirnya aku dibawa sama dia ke dokternya dia, konselornya dia itu adalah seorang ahli epidemik memang gitu ya, Dokter Endang namanya. Nah itu aku dibawa waktu itu di Rumah Sakit Fatmawati. Di situ aku di ngobrol banyak sama beliau, dan akhirnya beliau bilang, boleh kok kamu punya anak lagi, kenapa enggak? Saya yang jamin kalau misalnya kamu nanti nikah terus kamu punya anak, nanti anakmu tuh bisa negatif gitu. Asal kalian berdua ikuti ya ini program PPIA-nya dengan baik dan benar, dia bilang gitu. Tapi saat itu pernah gak sih Mbak yang kalau banyak lingkungan yang mengasingkan, tapi keluarga inti pernah gak? Awalnya kalau keluarga inti, aku kan tinggal sama mertua ya. Kalau sama mertua sih enggak gitu. Tapi kalau aku pulang kayak ke rumah papa gitu, itu sempat pernah. Karena kan aku kan dari keluarga yang bercerai ya gitu. Kalau aku keluarga ke rumah papa itu aku sempat dipisahkan kayak piring, sendok, gelas gitu kan, kamar mandi kayak gitu tuh sempat dipisahin. Tapi lama-lama aku setiap datang ke rumah sakit aku kan check up setiap 6 bulan sekali. Dulu sebelum aku minum obat ARV ya. 6 bulan sekali itu aku check up, selalu ada banyak buku-buku kecil di situ yang aku bawa, aku taruh di rumah. Kebetulan memang keluarga aku itu suka baca, mereka baca, oh ternyata nggak kayak gini gitu kan, nggak apa-apa kalau aktivitas sosial tuh ternyata tidak menularkan HIV. Akhirnya lama-lama stigma itu terkikis sendiri. Jadi stigma itu memang terlahir itu karena ketidaktahuan gitu sih intinya. Kalau mama support banget, mama support banget, bahkan mama bilang, aduh kalau bisa semua virus kamu itu biar mama aja deh yang nanggung gitu. Itulah ibu ya. Kalau udah anak kenapa-napa rasanya pengen kita aja. Iya udah kita aja deh yang sakit menanggung, gitu. Iya betul. Tapi yang aku pengen tanya sekarang, stigma kan belum, masyarakat belum tentu semua akan. Kalau zaman dulu mungkin lebih parah ya. Kalau sekarang mungkin orang udah baca, bisa googling dan lain-lain. Anak-anak sendiri udah ada yang paham, pasti udah gede kan? Iya, udah tahu. Mereka udah tahu status. Mereka malu nggak? Enggak. Alhamdulillahnya enggak, karena ya itu mereka sudah teredukasi dengan baik, mereka tahu betul bagaimana cara pencegahannya, penularannya dan juga penanggulangannya. Jadi kalau misalnya aku sakit, aku harus bagaimana tuh mereka juga sudah tahu gitu. Dan anak-anakku pun juga itu akhirnya jadi warning juga buat mereka kalau untuk suatu hari nanti mereka berhubungan, ya kan, mereka pacaran jadi lebih menjaga, betul gitu. Pacaran anak sekarang kan wow agak takut. Tapi jujur mereka pernah nggak sih kayak ada teman-temannya gitu yang ngatain gitu? Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Waktu SD, jadi aku kan open status itu dari tahun 2013 sebenarnya. Dari tahun 2013 waktu itu masih di media-media mainstream ya, dan di berita setiap hari AIDS sedunia di tanggal 1 Desember itu pasti aku ada di situ gitu kan, mau di channel apapun. Nah terus aku juga sering tanya tuh sama anak-anak, ada yang nanyain enggak? Ini mami gimana, terus kamu ada yang iniin enggak gitu? Enggak ada, dibilang gitu. Malah justru ada salah satu orang tua murid dari sekolah aku itu yang malah ngundang aku untuk sosialisasi di RT RW-nya dia gitu. Bagus nih kayaknya di warga aku nih ada deh yang kena gitu kan. Kita butuh supportnya dong untuk sosialisasi biar kita nih di lingkungan tahu harus seperti apa gitu. Jadi ya udah, malah bagus sih, vibes-nya malah positif. Tapi gitu. Sekarang kalau suami sama Mbak kerjanya apa? Ya kita aktivis aja. Sebenarnya kita kerja sosial aja sih. Kalau kalian berdua melamar kerja di tempat gitu, bisa gak sih? Bisa. Suami aku itu kan dulu PNS gitu ya, PNS. Tapi dia udah berapa belas tahun gitu dia jadi PNS, akhirnya dia mengundurkan diri memang karena tidak sesuai dengan hatinya dia katanya. Jadi dia memutuskan untuk kita bikin LSM aja dan kita fokus di situ gitu. Sebelumnya juga aku pernah juga gitu kan ngelamar di tempat lain, ya aku kerja sama biasa aja gitu, cuma memang jiwa aku kayaknya udah karena di tahun 2010 di saat aku ngedrop itu memang aku doanya, Tuhan kalau misalnya memang dikasih kesempatan hidup kedua itu aku pengen mungkin lebih bermanfaat buat orang lain, aku gak selfish, aku pengen lebih berguna gitu kan untuk masyarakatnya seperti apa gitu kan, biar Tuhan deh yang punya cara gitu. Dan ternyata aku dipertemukan sama jodohku yang kedua ini dan kita berjalan, ya udah gitu. Sempet berapa kali juga sih dia mau bubarin gitu kan LSM kita karena dia ngerasa ya di dunia kemanusiaan pun juga banyak sikut-sikutannya kan Bun gitu kan. Dia ngerasa muak juga, tapi ya aku bilang
nggak bisa kayak gitu karena kalau aku prinsipnya itu apa yang sudah aku mulai ya itu harus aku selesaikan gitu sampai 2x1. Tapi berarti banyak di dunia ini di Indonesia khususnya orang yang kena tapi ya diam-diam aja. Banyak banget Bun, banyak banget, bahkan sampai mereka itu tidak mau open juga sama pasangannya. Itu yang sangat-sangat aku iniin sih. Tapi kalau mereka mau beli obat kalau nggak gratis mereka bisa beli ya? Bisa, tapi kan sebenarnya gini loh, kita kan harus konsultasi dulu sama dokter karena ARV ini tuh kan banyak sekali jenisnya dan belum tentu semuanya itu cocok sama tubuh kita. Makanya kan ada syarat kalau kita mau mengkonsumsi obat ARV itu syaratnya kita harus konsultasi dulu, terus udah gitu cek darah, bla 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 gitu, baru nanti dokter yang memutuskan ini jenis obat apa yang cocok kira-kira gitu. Berarti kalau kita minta obat gratis dari pemerintah, pasti kita akan ke data ya? Iya iyalah. Itu udah otomatis mau ya. Tidak mau. Berarti kalau orang yang nggak mau ketahuan dia beli obat sendiri atau berobat sendiri mungkin bisa saja terjadi. Bisa, dan itu memang terjadi. Ada beberapa klien aku yang kayak begitu dan tiba-tiba mereka ngedrop. Dia bilang aku minum obat kok ARV, aku minum obat ARV-nya apa? Oh jenisnya ini sama ini gitu. Oh biasa berobat di mana gitu. Segera deh dikonsultasikan sama dokter konselornya. Enggak mbak, aku beli gitu kan di apotik. Hah? Terus jadi ya aku nggak pernah ke dokter, jadi aku main beli aja nggak gitu tahu kan. dosisnya, nggak tahu dosisnya, nggak tahu apa, pokoknya judulnya aku minum obat ARV aja gitu. Ya udah yang terjadi seperti kayak orang yang terkenal gitu. Ada nggak sih? Banyak. Magic Johnson salah satunya sampai sekarang masih hidup. Di Indonesia aku nggak tahu ya, karena di Indonesia ini mungkin di Indonesia ini banyak yang figur yang kita kenal kena, tapi mereka mungkin nggak mau gitu karena malu atau stigmanya kan masih jelek ya. Iya. Gitu. Itulah stigmanya itu yang di bold itu adalah penyakit kotor, seksual gitu. Iya. Dengan kondisi COVID sekarang nih, orang HIV lebih rentan. Iya, lebih berbahaya ya. Benar ya. Jangankan COVID, kalau misalnya nih anak aku lagi batuk pilek aja, aku ikut ketularan batuk pilek gitu. Karena kan kita punya daya tahan tubuh itu kan lebih rendah gitu kan. Jadi ada orang sakit kita ikut sakit kayak gitu. Gampang terkena virus. Tapi kalau kita udah minum terapi obat ARV itu dengan baik dan benar, tepat waktu, tepat obat dan tepat dosis, sebenarnya sih udah tidak seperti dulu lagi aku sebelum minum obat ARV ya. Jadi orang sakit aku ikut sakit, orang diare aku ikut diare gitu. Kalau sekarang sih enggak gitu. Paling ya kalau misal pun kayak batuk pilek gitu kita keluarga kena, kita minum obat 3 hari selesai gitu. Kalau dulu tuh sebelum minum obat ARV aku bisa yang minum obat udah sampai 3 bulan gak sembuh-sembuh batuk pileknya gitu. Satu lagi, aku yakin ya di Indonesia ini sebenarnya tingkat kematian yang disebabkan oleh HIV atau AIDS itu sebenarnya tinggi. Hanya aja datanya orang yang terhitung meninggal karena HIV itu tidak sama, karena mungkin di pelosok-pelosok desa mereka nggak pernah cek yang namanya HIV atau nggak AIDS. Jadi selalu meninggalnya kenapa? Selalu tuh aku sering dengernya ini paru-paru basah. Ya, benar ya. Paru-paru basah. Aku pernah punya orang kerja ya yang kayaknya tuh dia HIV, udah kurus dan lain-lain, tapi meninggalnya ditanya sama keluarganya, oh paru-paru basah. Paru-paru. Gitu. Ya, jadi datanya itu yang masih memang belum ada. Gimana ya kira-kira kita mensosialisasikan ke rumah sakit daerah-daerah, apakah puskesmas di Indonesia bahwa harus cek juga yang namanya Tapi HIV sebenarnya ini gitu. Ya, sebenarnya sih gini ya, udah di pemerintah sendiri kita kan memang sudah ada program-program terbaru gitu, kayak misalnya ibu hamil, setiap ibu hamil tuh harus dicek. Terus udah gitu juga yang mau menikah juga harus dicek. Dan itu belum terjadi loh. Aku berapa kali ketemu orang hamil nggak ada yang dicek HIV. Iya. Belum merata semuanya. Dan rata-rata juga dari kitanya dicek, ngapain gue nggak apa-apa kok, beresiko. Gitu. Padahal dia nggak tahu kan. Betul. Itu sih kesadaran sih sebenarnya, kesadaran dari kitanya. Dan jangan malu cek itu. Nggak usah malu, sama aja kayak kita mau cek diabetes gitu kan, karena HIV ini kan dia bukan penyakit mematikan sebenarnya. Virus sebenarnya sih virus. Ya. Semua penyakit juga kan baliknya ke kekebalan tubuh lagi. Betul gitu. Dan dia bukan penyakit mematikan, tapi lebih masuk ke penyakit kronis jatuhnya. Gitu. Karena kalau dia sampai meninggal itu bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi oportunistiknya gitu. Jadi penyakit-penyakit penyertanya ini nih yang bisa membunuh dia gitu sih. Terakhir Mbak Agnes, harapan Mbak Agnes sendiri
ya, harapan dalam hidup yang sudah sangat-sangat dari ceritanya tadi aku sampai kalau aku jadi kamu kuat nggak ya gitu. Ternyata kita tuh dalam hidup harus banyak bersyukur ya. Kita kalau ngelihat orang lain rasanya kok orang lebih begini, orang lebih begitu, padahal kita nggak tahu orang yang di luar yang kita tahu banyak yang lebih menderita hidupnya. Gitu. Betul. Harapan Mbak Agus sendiri dan pesan-pesan buat harapan dulu deh. Harapan dulu ya. Oke, kalau harapan aku sendiri sih pengennya tuh cepet-cepet lah untuk antivirus HIV ini ditemukan biar kita bisa menjadi bagian dari sejarah epidemik. Sorry wait, berarti kalau antivirus ditemukan HIV bisa ke ini ya? Iya, bisa hilang, bisa sembuh, bisa ke-repress sampai sampai normal lah gitu. Iya, kalau sekarang kan dia hanya ARV ini dia hanya untuk menekan, hanya buat menekan, dia hanya virus, menekan, menidurkan si virus lah ibaratnya. Puluhan tahun ya nggak ada obatnya ya? Nggak ada obat, 40 tahun. 40 tahun kita cuma asumsi dikonsumsikan obat ARV aja gitu. Nah, antivirusnya itu masih di uji klinis masih di inilah gitu. Nah, sekarang udah masuk uji klinis, insyaallah. Udah ada insyaallah kita targetnya di 2030 itu sudah sudah bebas dari HIV, mudah-mudahan amin. Gitu. Amin. Gitu. Jadi memang target WHO-nya seperti itu sih, di tahun 2030 itu sudah tidak ini lagi. HIV 40 tahun, Covid berapa tahun? Itu sih harapannya. Terakhir pesan Mbak Agus buat penyintas HIV, sesama penyintas HIV atau AIDS. Oke. Kalau pesan untuk teman-teman HIV itu jangan pernah kita menstigma diri kita sendiri, karena penjara yang paling kejam adalah ketakutan pada diri kita sendiri. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang ketika dia sudah self stigma, dia akhirnya bunuh diri. Gitu. Jadi don't be stupid gitu ya, bahwa kita masih hidup tuh masih panjang ya. Betul gitu, hidup kita masih sangat berharga gitu ya, terlalu berharga untuk kita akhiri sampai di sini gitu kan, karena masih banyak jalan. Betul, HIV itu bukan akhir dari segalanya, itu sih Dun. Wow, keren. Thank you. Terima kasih Mbak Agus buat sharingnya. Ini banyak pengetahuan tambahan buat kita dan buat yang nonton khususnya pasti. Supaya itu tadi sih yang aku bilang tadi, aku tuh banyak sebenarnya tahu teman atau orang yang aku kenal karena tuh dampaknya sama semua ya. Betul. Pertama didiagnosa ininya karena lalu dia mengurus dan lain sama semua ciri-cirinya tuh sama. Cuma banyak banget yang menutupi kematiannya tuh karena juga nggak mau ngecek di awal ya. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi banyak tentang HIV dan ada Mbak Agus juga sebagai aktivis, ini bisa ke depan nanti bisa orang lebih aware dengan yang namanya tes HIV. Amin. Terima kasih Mbak Agus. Sama-sama Bunda. Guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di Ngobrol Asik selanjutnya. Bye. Bye.